yang kedua, ini adalah tabel tentang penemu teori atom dan teori yang dikemukakannya. Yang pertama, teori Dalton. Dalton menjelaskan bahwa atom itu adalah seperti bola pejal yang sifatnya identik. Jadi Dalton itu hanya baru menjelaskan bahwa atom itu pertama adalah sebagai bagian terkecil dari suatu zat, di mana atom itu diibaratkan sebagai bola pejal yang sifatnya identik. Jadi masing-masing unsur itu punya bentuk atom yang berbeda dengan atom yang lain. Itu baru dari teori Dalton. Kemudian J.J. Thomson. Nah, teori Thomson ini yang paling terkenal adalah teori model atom Rotyky-Smith, di mana menurut Thomson ini sudah berbicara tentang muatan listrik yang berada pada atom. Menurut Thomson bahwa atom itu adalah bagian terkecil dari suatu zat, sama seperti kata Dalton, namun ditambahkan tersebar yang bermuatan positif dan tersebar elektron pada permukaannya. Jadi menurut Thomson ini sudah berbicara tentang muatan pada atom. Nah, kemudian muncul Ernest Rutherford yang terkenal dengan percobaan hamburan sinar alfa pada lempengan emas itu. Nah, dari percobaan Ernest Rutherford, dia menemukan bahwa ternyata atom itu tidak seperti bola pejal sebagaimana yang dikatakan oleh Thomson, melainkan ada ruangan-ruangan kecil, ada ruangan-ruangan kosong yang jaraknya cukup banyak. Dia menemukan bahwa atom itu terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, kemudian dikelilingi oleh elektron yang beredar pada lintasannya. Nah, teori Ernest Rutherford ini kemudian disempurnakan oleh muridnya, yaitu Niels Bohr. Dia menambahkan bahwa elektron dalam beredar mengelilingi inti itu tidak melepas atau menerima energi, sehingga elektron tidak akan tertarik kepada inti atom. Nah, jadi untuk sayang ini, pernyataan yang berhubungan secara tepat ditunjukkan oleh nomor yang betul adalah Ernest Rutherford, betul. Kemudian Niels Bohr. Jadi jawaban yang tepat adalah 3 dan 4, jawabannya yang C. Ya, soalnya yang ini konfigurasi elektron suatu unsur dengan nomor atom 26 dan nomor masanya 52 adalah. Nah, sebetulnya untuk konfigurasi elektron ini nomor massa ini tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah nomor atom. Kenapa? Karena nomor atom itu menunjukkan jumlah proton. Dan jumlah proton pada atom yang netral harus sama dengan jumlah elektron. Oleh karena itu konfigurasi elektronnya harus 3p ya, 3s 3. Ini kemudian 4s 4p ini ya sampai 3d ini 4d 4f 5s 5p 5d kemudian 6s 6p 7s. Gunakan kaidah piring kanan seperti ini. Maka susunan tingkat energinya dimulai dari 1s 2s 2p kemudian 3s kemudian 3p 4s dan 3d. Kita isi dulu penuh. Ini 2 simkulit S2, ini 6 simkulit S2 lagi, P6 lagi 2, 3D itu maksimalnya 10. Kita hitung dulu 4 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 6 18 tambah 2 20. Nah, karena ditanyakan 26 maka ini harus terisi 6. Jadi berakhir di 4S2 dan 3D 6. Nah, karena tidak ada di pilihan yang sepanjang ini, cara menulis ini dapat disingkat dengan konfigurasi
gas mulia. Misalnya untuk argon ini yang jumlahnya 18, jumlah elektronnya bisa disingkat ya. Jadi 18 itu sampai di sini ya, sampai. Nah, kita sesuaikan dengan konfigurasi elektron argon. Maka dapat ditulis juga dengan begini, AR kemudian 4S2 3D6. Ya, konfigurasi elektronnya adalah seperti ini. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Ya, kemudian soal berikutnya, adalah ini. Seorang siswa menemukan nama suatu unsur yang terdapat pada komposisi minuman ringan. Kemudian dia melakukan penelusuran dan didapat lambang atomnya adalah sebagai berikut. X2039. Siswa tersebut menuliskan konfigurasi elektron agar diketahui letak unsur tersebut dalam tabel periodik. Pernyataan yang paling tepat adalah, nah ini seperti tadi, kita buat dulu tingkatan energinya, didapatkan seperti ini: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 4P6 sampai dengan 4S2. Jika dijumlah 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 6 18 tambah 2 20, lengkap 20. Jadi kulit valensinya adalah 4S2 pada 4S2, karena ini pada subkulit S, maka subkulitnya cukup ini 4S2. Jika S dan P misalnya ini 3S2 dan 4P, P ini jadi kulit valensinya. Nah, kembali ke soal berakhir di 4S2 ini, maka ini jumlah 2 itu menunjukkan jumlah elektron terakhir, maka menunjukkan golongan yaitu 2A karena di S. Kemudian 4-nya itu menunjukkan periode. Jadi letaknya adalah golongan 2A periode keempat. Jawaban yang tepat adalah yang C. Soal berikutnya, diketahui lambang atom dalam satu periode dari kiri ke kanan A, B, C, dan D. Berikut ini adalah data jari-jari atom berurutan, namanya berurutan. Semuanya dalam satuan Armstrong ya, ambang. Nilainya adalah 0,1, 0,3, 0,2, dan 0,4. Urutan atom-atom tersebut dalam tabel periodik adalah. Nah, perlu diketahui bahwa jari-jari atom dalam tabel periodik itu dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin bertambah. Jadi jari-jarinya semakin bertambah. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jarinya semakin berkurang. Ini kebetulan dalam satu periode, berarti dari kiri ke kanan harusnya semakin berkurang. Berarti dimulai dari yang paling besar, yaitu nilai 4. Ini punya siapa? Punya si D. Kemudian yang kedua terbesar adalah 0,3, yaitu punya si B. Kemudian yang ketiga ini punya si C, dan terakhir punya A. Jadi urutannya D, B, C, A. Jawabannya yaitu